Halo Gadgeters, hadir di sini dan ini adalah itel RS4. Ya, itel di Indonesia terus-menerus bikin kejutan ya. Pertama dulu saya ingat ada itel S23 Plus, itu HP 2 jutaan. Kecil yang layarnya lengkung, curve. Itu HP yang kalau kita tunjukin ke orang itu nggak akan ada yang nyangka itu HP 2 jutaan. Hebat banget, mind blowing banget. Gak lama muncul itel P55 5G. Ini HP 5G yang masih jadi yang paling murah di Indonesia saat ini karena cuma harganya 1,5 jutaan. Tapi dia juga bukan cuma HP 5G doang, tapi juga chipsetnya ini kencang. Kencang banget buat harga 1,5 jutaan. Nah, sekarang RS4 ini apa lagi ya? Kalau S23 Plus dulu jelas ya jualannya ke penampilan gitu. Layarnya curve di harga 2 jutaan kecil. P55 5G jualannya ke performa 1,5 jutaan dapat HP 5G dan chipsetnya Dimensity 6080 chipset yang kenceng di harganya. RS4 ini menurut saya sih lebih balance, lebih seimbang, lebih all-rounder gitu. Dia chipsetnya kenceng tapi bukan yang paling kenceng, Helio G99 Ultimate. Lalu penampilannya cakep tapi bukan yang paling cakep. Cuma yang menarik adalah dia punya fitur-fitur yang banyak dikompromiin di HP harga segini biasanya. Kayak misalnya NFC, gyro hardware, speaker stereo, stabilizer kamera, charging 45 watt, dan ada bypass charging coba. Ya ini HP dengan mudah saya rekomendasiin buat orang yang lagi nyari HP di atas 1,5 juta tapi di bawah 2 juta. Cuma itu tadi buat itel RS4 yang varian 8GB yang harganya di bawah 2 juta. Varian yang saya pegang ini harganya di atas 2 juta. Ini varian yang 12GB, varian tertinggi. Apakah masih rekomen juga? Barengan sama Arya ya. Ya, embel-embel RS atau Racing Sport di HP ini kayaknya bukan cuma sekedar gimmick doang ya. Soalnya untuk HP yang varian mahalnya itu dijual dengan harga 2 jutaan kecil doang, ini HP itu udah pakai chipset atau mesin Helio G99 Ultimate. Yang menurut saya pribadi ini performanya kelewat racing sih. Nah, beberapa game yang saya mainin so far udah dapat settingan yang lumayan optimal ya. Kayak misalnya dipakai buat push rank Mobile Legends. Ini udah bisa digaspol sampai 90 fps. Padahal pas awal-awal itu sempat kekunci di 60 fps doang, tapi sekarang udah aman ya. Bahkan opsi grafis rata kanan di sini juga udah kebuka. Ya, main sekitar 2-3 match menurut saya sih masih aman banget ya. Frame drop masih ada, tapi itu tipis-tipis banget lah. Terus kalau untuk touch sampling rate-nya ini saya ukur bisa dapat di kisaran 200-240 Hz ya. Ini udah cukup oke untuk HP dengan harga segini. Cuma kadang kok suka nggak sinkron ya pas saya mainin Mobile Legends gitu ya. Apalagi dengan hero-hero yang tipenya fast hand dan butuh tap skill yang cepet. Di sini tuh kayak respons layarnya agak telat gitu. Saya sih kurang tahu ya masalahnya di mana gitu. Padahal secara touch sampling rate harusnya HP ini tuh bagus banget respons layarnya gitu. Dan akhirnya saya sempat otak-atik di bagian settingan display ya, di menu Ultra Touch. Ini saya aktifin yang paling atas gitu ya. Dan akhirnya lumayan fix sih masalah ini. Jadi ya respons layarnya jadi lebih enak. Dan dipakai buat main game yang multi-touch gitu, itu juga jadi lebih lancar. Di game PUBG Mobile, ini HP masih kena limit frame rate-nya. Alias cuma mentok atau ketahan di 40 fps. Sebenarnya bukan salah HP ini sih, tapi lebih ke faktor mesin atau chipsetnya ya, si Helio G99 tadi. Yang mana ini udah saya cobain di beberapa HP yang pakai chipset G99 itu tetap ya mentok di settingan smooth ultra alias 40 fps dan nggak bisa digaspol lagi sampai 60 fps. Nah, buat yang doyan main PUBG Mobile tapi nggak bisa main pakai 4 jari sekaligus, tenang aja. Di itel RS4 ini ada settingan yang memungkinkan kita buat ubah tombol volumenya jadi ala-ala air trigger kayak di HP gaming beneran. Ini tinggal masuk ke mode gamenya ya dan tinggal di mapping lah untuk tombol volumenya buat dipakai buat nembak atau buat nge-revolving peluru. Ya, sebenarnya nggak cuma fitur air trigger ya yang menarik dari HP ini. Fitur bypass charging yang biasa kita temuin di HP-HP gaming beneran, ini juga ada loh di itel RS4. Ini cukup kepake dan bermanfaat terutama buat Anda yang hobi mabar tapi sambil nyolok ke chargeran gitu pas baterainya udah mulai lowbat. Dan kalau fitur bypass charging ini diaktifin, tenang aja, Anda nggak perlu khawatir baterainya jadi cepet panas atau rusak karena aliran daya dari chargernya itu nggak mampir ke baterai, tapi langsung dipasok atau langsung dialirin ke mesin performanya. Tapi jujur sih, yang bikin kaget sama HP ini tuh pas ketemu Genshin Impact.
Kayak biasa ya, saya main di settingan low 60 fps supaya tetap dapat animasi yang lebih mulus, tapi grafisnya nggak bikin beban juga. Nah, performa Itel R4 ini lumayan ngegas juga loh, di 45-55 fps. Ini lagi-lagi jarang banget ya, HP dengan Helio G99 bisa dapat frame rate semulus ini. Palingan itu dapatnya ya sekitar 35-45 fps doang. Itu juga udah cakep banget lah. Dan yang lebih ngagetin lagi, ini bahkan mainnya di map Sumeru gitu, yang grafisnya lumayan kompleks. Plus kondisinya juga nggak pasang fan cooler sama sekali. Nah, kalau pengen ngejar lebih stabil atau main Genshin yang lamaan, saran saya sih mending pasangin fan cooler aja ya. Karena ini nggak cuma buat ngejaga suhunya lebih adem, tapi juga bisa ningkatin performanya tipis-tipis. Bisa lah dapetin yang cukup konsisten di 55 fps ke atas. Ya, ini HP bisa main game berat semulus dan selancar itu sebenarnya bukan faktor dari chipsetnya doang ya. Tapi ada bagian yang mungkin di sisi lain dianggap sebagai kekurangan gitu. Dan jadi bahan menang-menangnya netizen. Tapi di sini itu malah bikin performa gamingnya jadi lebih lari. Ya, ini adalah dari faktor resolusi layarnya ya. Yang mana di Itel RS4 ini resolusi layarnya tuh masih HD+, bukan Full HD+. Karena ya pas saya coba HP-HP dengan Helio G99 itu rata-rata udah pakai Full HD+, yang mana itu juga jadi beban buat grafisnya sendiri. Terus kalau ngomongin soal layar, Itel RS4 ini tuh pakai panel IPS LCD ya, yang warnanya sendiri kalau saya lihat dia sih udah lumayan gonjreng. Dan bagian menarik, ini udah pakai pansol di bagian tengah, jadi bukan pakai poni atau water drop lagi. Nah, di bagian pansol ini juga kalau kita setting itu ada yang namanya dynamic bar ya, sejenis ala-ala dynamic island kayak di iPhone gitu, buat tampilin notifikasi aplikasi tertentu. Untuk per-streamingan sih saya sempat kaget ya, ternyata Itel RS4 ini buat Netflix itu tuh bisa streaming dengan resolusi yang full, nggak kena kompres. Padahal biasanya HP harga segini tuh paling kena limit gitu, alias nggak bisa streaming di Full HD. Mentok-mentok cuma standar definition atau 480p doang. Tapi untuk YouTube itu memang nggak bisa muterin video-video HDR ya. Ini emang karena limit dari chipsetnya. Kalau dipakai di buat terik matahari sih layarnya sebenarnya B aja ya. Brightness-nya standar, cuma ya masih tetap kelihatan jelas gitu tulisannya. Dan kalau dipakai buat ngonjol, saya rasa sih masih cukup oke. Nah, kalaupun nggak pengen main pakai earphone kabel atau pengen dengerin suaranya langsung dari speaker, HP ini juga udah pakai speaker stereo Pak. Ini cukup mind blowing ya. Dan speaker bagian atas ini tuh nggak cuma sekedar ada doang, suaranya masih cukup powerful hitungannya sih. Ya perbandingannya sekitar 60-40 lah. Nah, kalau daya tahan baterainya gimana nih? Yap, untuk pemakaian seharian penuh, sebenarnya baterai 5000 mAh di HP ini lumayan bisa diandelin sih, selama nggak dipakai buat mabar terus-terusan ya. Karena jujur aja untuk konsumsi baterai di game ini lumayan deres. Satu hal lagi yang bikin HP ini cukup mind blowing itu ada di charger bawaannya. Beda dengan HP-HP sekelasnya yang palingan cuma dikasih charger belasan watt doang, Itel RS4 ini tuh udah pakai charger 45 watt. Yang speednya lumayan ngegas sih. Ini saya pakai ngecas dari 10% sampai ke isi setengahnya, itu cuma butuh waktu sekitar setengah jam kurang. Dan sampai benar-benar penuh, itu butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Tapi saya kok ngerasa ini bukan kecepatan yang paling maksimal ya dari 45 watt di Itel RS4 ini. Karena pas saya coba ngeliat ya kecepatan chargingnya Infinix Zero 40 yang waktu itu pakai baterai sama, charger sama, dan chipsetnya juga sama. Di Infinix ini bisa lebih kenceng loh, dan bahkan nggak butuh waktu sampai 1 jam gitu. Masih di bawah 1 jam. Biasanya bagian yang di-cut habis-habisan dari HP yang travel itu ada di bagian sensor dan konektivitas. Dan pas saya ngeliat Itel RS4 ini, bagian itu tuh berasa mitos. Ya bayangin aja Pak, harga segini udah dapat paket sensor yang cukup komplit. Mulai dari sensor orientasi buat kompas, gyro hardware buat main game, terus ada sensor sidik jari buat keamanan m-banking, sampai NFC nih buat ngecek saldo dan juga top up kartu elektronik. Terus untuk Wi-Fi-nya sendiri ini udah bisa nerima frekuensi 5 GHz ya yang lebih stabil, plus juga bisa juga Wi-Fi sharing. Belum lagi kalau kita ngelihat slot SIM-nya. Asli sih, ini udah lengkap banget ya triple slot kayak gini. Mau masang 2 SIM, nggak perlu sharing tempat lagi nih sama micro SD kayak HP-HP keluaran sekarang. Ya, kalaupun ada bagian yang perlu banget jadi catatan buat HP ini, itu ada di bagian kameranya. Spek gaspol, charger ngebut di HP ini memang harus ngorbanin bagian kamera yang menurut saya sih banyak banget gimmicknya ya.
Ini kelihatannya sekilas memang kayak kamera yang pro banget gitu, menjanjikan. Tapi aslinya yang kepake dan berfungsi itu cuma satu lensa doang, yang lensa utama 50 megapiksel. Sisanya lensa gabut. Bahkan ini apa ini? Ini titik doang kayak gini, ini bukan apa-apa, bukan lensa, bukan kamera ini. Cuma panjangan doang. Kalau dipakai buat foto-foto di luar ruangan, apalagi di kondisi siang-siang kayak gini, sebenarnya udah cukup banget ya. Ya standar kamera HP entry level lah. Kunjungnya dapat, detailnya tuh kadang bener, kadang enggak, dan HDR-nya juga masih belum konsisten. Tombol shutternya juga kadang berasa delay nih. Makanya buat foto-foto yang objek gerak kayak gini, hasil itu rata-rata ngeblur. Nah kalau pengen lebih maksimal sih memang kudu framing yang proper dulu nih. Tap fokus manual, jangan menyesuaikan cahaya, baru deh mencet tombol shutternya. Nah saran saya sih kalau kepaksa banget nih, mesti foto-foto malam pakai HP ini, mending langsung aja aktifin super night-nya deh, alias mode malamnya. Mode malam di sini memang nggak bikin auto cakep ya buat foto yang gelap-gelapan kayak gini. Tapi seenggaknya ini bisa ngejaga warnanya tetap nampol. Ya selama di sekitarnya masih ada lampu-lampu jalanan kayak gini, hasilnya sih lebih mending ya daripada foto yang areanya tuh bener-bener gelap. Nah kalau dipakai ngevlog kayak gini sebenarnya resolusinya lumayan ya, kamera depan dan belakang ini bisa merekam video di atas Full HD ya, tepatnya 2K 30 fps. Cuma memang kalau kita ngerekam 2K itu tuh videonya nggak stabil pak. Nih goyang-goyang itu masih berasa banget, apalagi kalau dipakai sambil jalan kayak gini. Bergetar gempa bumi. Ya meskipun resolusinya lebih tajam sih. Ke backlight. Kalau nggak dipakai jalan harusnya lumayan ya. Kalau ini rekamnya di Full HD 30 fps lebih stabil, cuma memang hasilnya tuh kayak lebih ngezoom dari yang tadi tuh ya. Jadi tangan saya tuh harus agak maju ke depan supaya tampilan videonya jadi lebih lega. Iya, ke depan banget sih. Kalau normal ya, jarak tangan normal nih sempit banget. Dan di sini EIS-nya jalan ya, fitur stabilisasinya jalan. Seenggaknya nggak lebih goyang-goyang dari yang video 2K tadi. Buat dipakai konten, kamera videonya udah bisa ngerekam up to 2K 30 fps alias di atasnya Full HD. Dan ini bisa di kamera depan dan juga belakang. Tapi saya saranin mending gak usah dipakai sih kalau ngerekamnya sambil jalan kayak gini. Asli, ini gempa bumi banget alias nggak stabil. Jadi kalau pengen ngejar lebih anteng, mending ngerekam normal aja deh di resolusi Full HD 30 fps plus ngetap mode steady-nya. Hasilnya memang nggak terlalu wet kayak sebelumnya, tapi ya jadi lebih stabil kemana-mana. Kalau dipakai buat ngerekam malam-malam, saran saya sih mending gak usah dipaksain deh. Ini gelapnya paripurna banget sih. Plus tipis-tipis berasa ada frame drop pas ngerekam gelap-gelapan kayak gini. Oke, sekarang kesimpulannya. Di saat brand-brand lain tuh bikin HP bagus makin murah, item ini bikin HP murah makin bagus. Iya, menyenangkan banget, saya seneng. Sebetulnya di range harga 2 juta nih persaingannya juga cukup ketat ya. Banyak HP-HP lain termasuk dari saudara-saudaranya Tecno sendiri kayak Infinix dan Itel yang ngasih penawaran yang menarik gitu. Cuma Itel RS4 ini menurut saya satu kombinasi yang sweet spot sih. Ya kita bisa ketemu di merek lain, tapi di Itel RS4 ini bisa ada semuanya gitu, ada lengkap semuanya gitu. Sesuatu yang kepake buat sehari-hari bisa, buat main game ayo, buat konten juga nggak malu-maluin. Bayangin, dia ada RAM 12 GB. Ya mungkin banyak orang mikir, buat apa sih RAM 12 GB di harga 2 juta? Overkill banget. Ya betul, itu kalau buat tahun pertama. Tapi kalau kita pakai buat 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun ke depan, 12 GB ini bakal berguna banget. Belum lagi dia ada NFC, gyro hardware, stereo speaker, stabilizer di kamera, charging 45 watt, dan ada bypass charging. Sesuatu yang ya kombinasi yang langka banget yang
mungkin HP-HP lain ini nggak ada yang selengkap ini, yang di harga 2 jutaan. Cuma memang ada satu catatan kalau buat Anda yang pengen beli HP ini, catatan yang sebetulnya udah lama saya sering ngomongin buat HP-HP dari keluarga Transsion, saudara-saudara itel juga kayak gitu. Satu, dia out of the box, dia masih Android 13. Sementara banyak HP lain di 2024 nih keluarannya udah langsung Android 14. Itu satu. Kedua, janji update software yang masih belum jelas gitu. Kita bisa lihat di brand sebelah udah ada yang bisa ngasih update security patch minimal itu 3 tahun. Bahkan untuk harga di bawah ini. Oke, gitu aja pendapat saya dan tadi ada Arya untuk ini itel RS4. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Di belakang kamera ada Tama, kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!